kesimpulan gitu ya. Karena kuat kan ini kan? Iya. Ya, semua bahasan itu sudah. Dan hasilnya nanti kasih poin-poinnya gitu ya. Pembahasan ini hasil penelitian Iya. yang diuji. Iya betul. Nah, di sini ada yang pertama diuji dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif. Hasil dari variabel pertanyaan nilai minimum itu 13,48 dan nilai maksimum 28,00, nilai rata-rata itu 18,3 dan standar depresiasi itu 4, yang 2,48, artinya lebih kecil dari nilai rata-rata itu lebih kecil dari standar depresiasi. Berarti data ini bersifat baik. Yang kedua ada variabel pertanyaan. Variabel pertanyaan ini nilai minimum itu 13,48, nilai maksimum itu 28,00, nilai rata-rata 18,389 dan nilai depresiasi itu lebih kecil daripada nilainya, artinya masih baik. Dan selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Uji normal yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dalam data ini itu hasilnya itu 0,644, artinya lebih kecil daripada 0, artinya lebih besar daripada 0,05, artinya bersifat normal. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu sektor konstruksi dan sektor pertanian memiliki nilai yang sama dengan hasil toleransi 0,524 dan nilai PIV itu 1,907. Oke. Cukup Mbak, sudah. Oh. Mbak, bank umum syariah yang sangat maksud apa? Gimana? Bank umum syariah yang sangat maksud apa? Bank syariah yang ini, yang bank syariah. Bank syariah yang Indonesia milikan sekarang BSI. Oh, yang milik Indonesia yang terdaftar di BUMN. BUMN di atas, Mbak. Ya, bank umum syariahnya apa? Oh, bank umum syariah. Tidak tahu. Bank yang menjalankan lembaga keuangan. Ini contohnya. Contoh bank umum syariah. Itu Bank Syariah Indonesia. BSI. Ya, BSI, BNI Syariah, BNI Syariah. BNI syariah. Ya. Kan sudah tidak. Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah. Kalau BSI itu kategorinya apa, Bang? Bank Syariah Indonesia. Bank umum juga. Iya, Bank umum. BSI. Apa ada selain bank umum? Selain bank umum. Selain bank umum yang tidak syariah. Oke, langsung. Mbak, sama kalau selesai di sini kan ujian wisuda. Pengennya kerja di mana sama? Kerja di bank. Bank apa namanya ini? Bank BRI. BRI. Apa posisi yang diincar? Pengen teller. Kenapa semua mahasiswa itu pengennya diterima di teater gitu? Mungkin ingin menguasai, ingin mengenal dunia perbankan. Bukan ingin mengenal, inginnya kerjanya yang enak, betul ya? Iya. Iya. Berapa banyak saya membantu mahasiswa itu untuk masuk perbankan? Yang ingin dituduki itu yang kalau ada CS teller. Iya. Karena itu kan di awal. Maksudnya kerjanya itu kan di depan, mungkin ini berbaur ke sesama
Kalau di lapangan? Kalau di lapangan panas. Padahal ini pesan Ustaz ya. Kalau tujuannya di situ maka siap-siap untuk menganggur. Nganggur. Menganggur. Kenapa? Karena kebanyakan CS itu butuh berapa? 1. Dari sekian banyak pelamar kira-kira bisa masuk ke CS nya? Enggak, kecil ya Ustaz. Soalnya ini lagi bang butuh lewat orang dalam. Iya. Ini pesan moral maksud Ustaz. Ini saya pesan moral. Kalau yang diinginkan itu hanya teror dan CS, siap-siap untuk menganggur abadi, tidak dapat kerja. Sekarang perbankan itu banyak merekrut, tapi kebanyakan di lapangan. Lapangan dalam artian nasabah. Di situ dulu karirnya. Mungkin menata dulu ya Ustaz, dari bawah ke atas. Saya pernah ngirimkan ke Malang, Mbak, BRI. Gajinya 4 juta sebulan. Nggak betah pulang. Kenapa? Ya cari nasabah. Oh, berarti Thailand juga sama ceritanya Ustaz. Bagaimana? Nggak paham. Ya teller yang di kantor. Ini bukan teller. Oh, Thailand sama. Jadi nanti kalau ngelamar posisinya itu banyak kan. Ya? Mumpung saya ingat ini. Oke Mbak. Langsung. Rumusan 1. Baca apa rumusan 1? Apakah sektor produksi itu berpengaruh terhadap profitabilitas manusia? Sudah dijawab. Coba buka bab 5. Sudah. Di poin pertama. Sudah. Rumusan kedua. Apakah pengaruh sektor pertanian terhadap profitabilitas manusia? Oke, udah dijawab ya. Sudah. Terus yang 3 itu milik siapa ya? Milik Ada rumusan ketiga tak? enggak. Terus? Ini Ustaz, mungkin secara kesimpulan dari dua ini. Kesimpulan dari Kenapa tidak dibuat paragraf? Kok juga dibuat poin? Jangan bisa pertahankan enggak? Kalau enggak bisa pertahankan revisi ini. bisa Ustaz. Apa? Iya revisi. Ya, cukup. Oke, masih. Saya minta ini aja, jelaskan untuk diversifikasi mereka secara apa namanya teknis gitu ya. Jadi bank itu mendiversifikasi antara sektor apa tadi konstruksi dan sektor pertanian itu gimana caranya? Dengan menyalurkan dana kepada sektor-sektor tertentu. Jika bank itu menyalurkan dana kepada satu sektor saja dan sektor itu memiliki keturunan, memiliki apa ya? Intinya jika sektor itu gagal maka tidak bisa ditutupi oleh sektor lain. Gimana maksudnya? Coba diversifikasi ini apa? Coba kasih gambaran saja diversifikasi. Penyaluran dana kepada sektor-sektor untuk meningkat profitabilitas. Iya, apa maksud daripada diversifikasi itu apa? Kasih gambaran, diversifikasi itu ini Pak. Di usaha A, B dan seterusnya. Diversifikasi, jelaskan, kasih gambaran ke saya. Diversifikasi itu apa? Kenapa kemudian bank itu butuh strategi diversifikasi ini? Karena untuk Enggak, diversifikasi aja dulu jelaskan, gambarkan ke saya. Saya khawatir sampai nggak paham itu diversifikasi itu apa. metode yang dilakukan oleh lembaga keuangan.
diversifikasi. Saya menjelaskan diversifikasi itu strategi apa? Kayak gimana gambarannya gitu. Kok nggak bisa jawab itu? Itu kan judul apa namanya? Kalau boleh saya sebut core teori itu. Teori intinya sampean diversifikasi itu. Kenapa kok nggak paham? Penganeka usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan produk atau jasa. Oke. Terus bentuknya apa? Artinya ke sektor pertanian itu gimana? Dan ke sektor konstruksi itu gimana? Apakah ada kebijakan tertentu misal ke konstruksi pembiayaan maksimal sekian atau aturan-aturannya harus sekian, harus gimana dan seterusnya. Untuk yang pertanian maksimal sekian, atau kemudian apa aturan-aturannya juga atau SOP-nya juga berbeda dengan sektor-sektor yang lain. Benar nggak sih? Saya bisa jelaskan ke saya. Siapa tahu saya yang mungkin keliru gitu. Maksudnya jenis jenisnya. Iya. Jadi saya hanya minta sebenarnya menjelaskan bentuk teknis bank itu mendiversifikasi produknya itu ya yang terutama itu gimana teknisnya. Saya mau ceritakan saya. Ini kan kualitatif ya, kuan ya. Bisa lah menjelaskan sedikit misalnya. Untuk mengurangi resiko. Itu kan tujuannya. Bentuk daripada diversifikasi yang dilakukan oleh bank itu. Jadi begini Ustaz, untuk yang pertanian itu bank itu biasanya begini, untuk yang sektor ini biasanya begini. Tadinya sebelum ada ini perbankan itu hanya fokus ke ini dan seterusnya. Saya ingin lihat pemahaman saya terkait dengan strategi yang dikembangkan oleh Marquis untuk meningkatkan portofolio. Baca lagi aja ya, mungkin Mas Ahmad. Oke, saudari dia. Sebetulnya yang ditanyakan Pak Endung itu terkait judul ini, ya sampean bagaimana caranya sampean, pemahamannya sampean memahami terkait alurnya ini sampean seperti apa. Jadi prosesnya seperti apa, sampean buat judul ini kan harus memahami sampean terkait judul itu. Oh ternyata misal dari Bank Umum Syariah itu Ustadz misalnya, dia itu memberikan apa namanya terkait pinjaman atau dana dan sebagainya. Kemudian diversifikasi itu seperti apa prosesnya, alurnya. Jadi sampean harus paham. Sampean ditanya diversifikasi itu apa, sampean kebingungan. Ya, itu apakah strategi bagaimana bank umum itu memberikan pinjaman dana melalui melalui pengaruh diversifikasi pembiayaan sektor konstruksi itu seperti apa. Sampean harus tahu itu terkait judulnya sampean. Ya. Jadi cara menjelaskannya supaya si pendengar itu paham terkait apa yang perlu disampaikan oleh jenengan. Kalau jenengan sendiri bingung bagaimana kita memahami terkait penelitian jenengan. Ya. Coba tolong bahasakan, disederhanakan ya terkait judul ini, pemahamannya jenengan itu seperti apa. Coba pakai bahasa sendiri, tidak usah buka buku. Coba pasal cukup ini. Coba, tidak usah bingung. Ya, coba. Gimana Ustaz? Ini. Ya, tolong jelaskan sesederhana mungkin, gitu loh. Ya, diversifikasi pembiayaan ini menurut saya itu
itu yang perlu ditegaskan Pak Nur. Gitu loh. Jadi kan jelas gitu loh. Jadi sampai tuh ulang sekali lagi, lebih yakin lagi coba. Oke, Ustaz. Iya. Dinas Seleksi Pemberdayaan ini strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan dana kepada sektor produksi dan sektor pertanian Oke. untuk meningkatkan profitabilitas. Nah itu ya tidak usah ragu. Jadi sampai bagaimana saya sampai memahami terkait judul ini. Jadi sampai itu ya perlu dikuatkan lagi. Emang sampai sudah bagus tapi sampai tidak paham sebetulnya. Cuma sampai cara menyederhanakan itu yang kurang ya. Itu ya. Oke cukup. Silakan minta tolong panggilin Maulidatur Rahmah ya. Dari mana Kak? Dari besuk ceritanya. Su. Mas Ustaz. Selamat datang. Belum. Nah, itu sih. Sudah.